Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Enda. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percobaan proses fotosintesis, yaitu percobaan SATS. Sebelum kita masuk pada percobaan, terlebih dahulu kita mengenal kembali apa yang dimaksud dengan proses fotosintesis. Proses fotosintesis adalah reaksi dari karbon dioksida dengan air menghasilkan glukosa dan oksigen dengan menggunakan cahaya matahari yang diserap oleh klorofil dan dirubah menjadi energi kimia. Energi kimia inilah yang digunakan untuk memecah senyawa air H2O menjadi ion hidrogen dan oksigen. Ion hidrogen akan berikatan dengan karbon dioksida membentuk glukosa, sedangkan oksigen akan dilepas ke udara. Perlu diketahui bahwa cahaya yang digunakan dalam proses fotosintesis tidak hanya cahaya matahari. Misalkan cahaya lampu, cahaya senter, atau cahaya yang lain bisa juga digunakan dalam proses fotosintesis. Tujuan percobaan adalah untuk membuktikan bahwa yang pertama, proses fotosintesis membutuhkan cahaya matahari. Yang kedua adalah proses fotosintesis menghasilkan amilum. Amilum adalah senyawa kompleks yang dibentuk oleh glukosa. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah kertas karbon atau bisa juga kita menggunakan aluminium foil. Yang kedua, gelas kimia atau beker gelas. Kemudian tabung reaksi, kaki 3 dengan kasanya, bunsen pembakar spiritus, penjepit tabung reaksi, pipet tetes, dan pinset. Kemudian cawan bakery. Untuk bahannya kita gunakan larutan glukol sebagai reagen, kemudian alkohol sebagai pelarut, dan juga air. Ditambah lagi daun pada tanaman. Sekarang marilah kita masuk pada langkah percobaan yang pertama, yaitu menutup daun dengan kertas karbon. Langkah berikutnya, kita nyalakan bunsen, kemudian kita panaskan air. Sementara itu, kita buka penutup dari daun yang barusan kita petik. Setelah air panas, kita masukkan daun ke dalam air di dalam beker gelas. Kita rebus beberapa saat. Tujuan merebus daun adalah untuk mematikan sel-sel daun atau merusak sel-sel daun. Karena jika sel-sel daun rusak, maka amiloplas akan pecah, sehingga amilum akan bebas tersebar. Sehingga pada saat ditetesi glukol, akan mudah untuk menampakkan warna birunya. Setelah direbus beberapa saat, kita ambil daunnya, kemudian kita tiriskan, dan kita amati perubahan warnanya. Langkah selanjutnya, kita siapkan alkohol di dalam tabung reaksi. Kemudian masukkan daun yang sudah direbus dalam air ke dalam alkohol. Kemudian gunakan penjepit tabung reaksi dan alkohol kita masukkan di dalam air yang panas.
Biarkan beberapa saat sampai air mendidih. Tujuan memasukkan daun dalam alkohol panas adalah untuk melarutkan klorofil daun ke dalam alkohol, supaya untuk memudahkan pengamatan pada saat nanti ditetesi dengan glukol. Perhatikan di sini bahwa larutan alkohol berubah menjadi hijau karena klorofil daun larut di dalam alkohol. Kemudian daun kita ambil menggunakan pinset. Kita taruh di dalam cawan baterai. Kita biarkan supaya agak kering. Setelah kering, kita amati perubahan warnanya. Setelah itu, kita tetesi dengan larutan glukol. Sebelum ditetesi dengan larutan glukol, perlu diketahui bahwa jika suatu bahan organik ditetesi dengan larutan glukol, maka akan terjadi perubahan warna menjadi biru kehitaman. Jika tidak terjadi perubahan warna biru kehitaman, berarti bahan tersebut tidak mengandung amilum. Sekarang akan kita amati bagian manakah yang terjadi perubahan warna. Kita tetesi daun dengan larutan glukol. Kita tunggu beberapa saat. Setelah beberapa saat, marilah kita lihat perubahannya. Perhatikan di sini, pada bagian ujung berwarna gelap, sedangkan pada bagian tengah berwarna terang. Pada bagian gelap, ini menunjukkan bahwa ada kandungan amilum karena terjadi proses fotosintesis. Karena pada bagian ini terkena cahaya matahari. Sedangkan pada bagian tengah dia berwarna terang. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kandungan amilum karena pada bagian ini tidak terjadi proses fotosintesis karena tidak mendapatkan cahaya matahari. Dari percobaan yang sudah kita lakukan, bisa kita simpulkan bahwa proses fotosintesis menghasilkan amilum. Yang kedua, bahwa proses fotosintesis membutuhkan cahaya. Sekian percobaan kita kali ini, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.